Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini, aku mau membahas praktikum 4. Teman-teman bisa lihat soalnya di modul Microsoft Power BI. Kita baca dulu di sini praktikum 4, Promotion Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan Tasmika dan Kanvas. Promotion Corporation menggunakan aplikasi Power BI untuk mempermudah melihat perkembangan penjualan di setiap cabang perusahaan mereka. Terus di sini dibilang sheet yang digunakan itu ada harga per unit, stok, dan channel. Dan ada beberapa data yang harus dilakukan transformasi. Teman-teman bisa buka dulu nih Microsoft Power BI-nya. Terus teman-teman bisa download dulu Excel yang udah aku share. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik Get Data, pilih Excel. Nah, ini ya Excel yang udah aku share. Jadi teman-teman pastiin udah download dulu supaya kita bisa masukin datanya ke Power BI. Kalau udah, kita double klik aja. Sampai muncul navigator kayak gini. Terus tadi dibilang kita pakai sheet channel, harga per unit, dan stok. Jadi tiga-tiganya bisa kita centang. Terus masih ada transformasi yang harus dilakukan. Berarti kita klik transform data. Nah, kita tunggu sampai nanti muncul tampilan baru. Nah, kalau udah muncul tampilan baru kayak gini, kita bisa baca dulu nih. Yang pertama, ke sheet harga per unit. Diminta untuk buat kolom baru, namanya kota dan produk. Gabungan dari kolom kota dan produk. Contohnya itu, kotanya San Francisco, terus produknya cuma satu huruf aja, itu S. Berarti kita lihat nih, kita pindah dulu di bagian queries-nya ke harga per unit, terus bagian kotanya bisa kita klik, terus klik kanan, pilih duplicate kolom. Nah, sampai muncul kolom baru kayak gini, kota copy, terus lakuin hal yang sama di kolom produk, bisa klik kanan, pilih duplicate kolom. Kalau udah muncul kolom baru yang bagian produk, teman-teman bisa klik kanan, pilih split column, pilih by number of character. Karena kita mau pisahin antara si huruf depannya ini dengan huruf-huruf di belakangnya. Kita mau pisahin number of karakternya, kita cuma mau ngambil satu huruf. Terus kita mau pisahin dari paling kiri. Berarti kita pilih yang left, pilih yang paling atas. Diklik aja, kalau udah diklik OK. Nah, nantinya dia akan kepisah nih, jadi 2 kolom. Jadi ini ada satu huruf paling kiri, terus ini ada sisanya. Kolom sisanya ini teman-teman bisa klik kanan aja, terus pilih remove. Nah, terus teman-teman bisa klik kolom kotak copy, terus ditahan CTRL yang ada di keyboardnya, terus teman-teman klik lagi produk copy 1. Nah, sampai kepilih 2 kolom kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, diklik kanan, pilih merge column. Terus separatornya kita bisa pilih yang custom. Kita ketikin aja spasi, strip, spasi. Terus namanya kita ganti jadi kota dan produk. Kalau udah diklik OK aja. Nah, ini udah sesuai sama contoh yang ada di modul ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut. Untuk yang kedua ini teman-teman bisa abaikan aja karena tidak ada kolom produk per city di bagian sheet harga per unit. Kita langsung masuk aja ke yang ketiga. Di sini kita mau duplikasi kolom date sebanyak 3 kali. Kita bisa duplicate dulu. Kita bisa ke sebelah kiri. Di sini ada kolom tanggal, teman-teman klik kanan, pilih duplicate kolom. Lakuin sebanyak 3 kali ya teman-teman. Karena tadi ada 3 poin yang mau kita buat. Klik kanan, duplicate kolom, sampai muncul tanggal copy 1, dan copy 2. Terus kita bisa baca di modul nih. Yang pertama, harus menunjukkan tahun dan diberi nama year. Teman-teman bisa balik lagi. Teman-teman bisa klik dulu tanggal strip copy-nya. Terus bisa pilih transform, pilih date, pilih year, terus pilih lagi yang year, karena kita mau menunjukkan tahunnya aja. Nah, ini kan udah tahunnya aja, terus kita mau rename,
bisa di double klik aja di bagian header-nya, terus kita ganti jadi year. Terus kita lihat di bagian modul yang kedua harus menunjukkan banyaknya hari dalam bulan tersebut dan diberi nama month. Nah, bisa ke bagian ini, tanggal copy 1, pilih yang date lagi, pilih month, pilih days in month. Kita diminta menunjukkan banyaknya hari dalam bulan tersebut. Berarti ada 31 hari. Terus kita rename lagi, double klik aja, jadi month. Terus, yang terakhir harus menunjukkan nama hari dan diberi nama day name. Oke, teman-teman bisa klik tanggal copy 2, pilih date, pilih day, pilih name of day. Diminta nama hari ya, teman-teman. Nah, ini nama-nama harinya udah muncul. Terus kita rename jadi day name. Oke. Berarti untuk sheet yang harga per unit udah selesai, kita bisa pindah ke sheet yang stok. Di sini diminta buat kolom baru diberi nama HPP, merupakan penjumlahan dari persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Pastikan tipe data adalah whole number. Kita ganti dulu nih di bagian queries-nya, pindah ke yang stok, diklik aja stok, terus kita bisa ke add column, pilih custom column. Kita mau buat kolom baru dengan nama HPP, terus kita masukin formulanya. Tadi rumusnya adalah persediaan awal, ini kita bisa double klik aja, ditambah pembelian, double klik, dikurang persediaan akhir. Kalau udah diklik OK, nah dia akan muncul kolom baru kayak gini, yang merupakan hasil dari perhitungan yang udah kita masukin rumusnya tadi. Terus tadi kan diminta whole number. Nah, di bagian sebelah HPP ini ada ABC123, teman-teman bisa klik aja. Terus kita ganti data type-nya jadi whole number. Diklik whole number, nah dia akan jadi angka. Kalau misalnya masih ABC kayak tadi, itu bisa aja kebaca datanya sebagai teks, bukan sebagai angka. Sedangkan kita maunya dia nih ngebacanya sebagai angka gitu ya teman-teman, makanya kita ubah. Terus di sini juga diminta ubah data type persediaan awal, persediaan akhir, dan pembelian menjadi whole number. Nah, tapi kalau kita lihat di sini udah whole number semua ya teman-teman. Tapi kita pastiin lagi aja. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa lanjut ke sheet yang channel. Di sini diminta transform kolom menjadi baris, kemudian jadikan baris pertama sebagai header. Di bagian channel, nah, kalau teman-teman lihat, dia ini bentuknya masih baris ya, masih ke samping. Sedangkan kita maunya kayak yang lain, dia bentuknya kolom ke bawah. Kita bisa ke bagian transform, terus langsung klik aja transpose. Ini untuk mengganti dari bentuk baris menjadi kolom. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Dari yang ke samping, sekarang jadi ke bawah. Terus dibilang, baris pertama ini, kita mau jadikan dia sebagai header. Mau kita jadiin sebagai judul yang ada di atas ini nih. Jadi kita bisa klik aja yang ini, use first row as header. Nah, dia akan otomatis langsung keubah. Jadi judul kayak gini. Oke, kalau misalnya udah, diminta gabungkan kolom produk dan channel for sale. Diberi judul, produk, dan channel. Terus contohnya kayak gini. Berarti pemisahnya atau separatornya itu titik koma spasi. Bisa kita copy dulu nih. Bagian produk, kita klik dulu, terus klik kanan, pilih yang duplicate kolom. Begitu juga di channel for sale, diklik kanan, pilih duplicate kolom. Nah, kan kita tadi nggak harus memisahkan ya, karena nggak harus mau ngambil berapa huruf. Jadi kita bisa langsung gabungin aja kolomnya, diklik, kolom produk copy, ditahan CTRL yang ada di keyboard, diklik juga yang channel for sale-nya. Kalian bisa klik kanan, pilih merge column. Separatornya kita pilih custom. Terus tadi nggak pakai spasi di awalnya, langsung titik koma, di setelahnya baru pakai spasi. Berarti titik koma spasi. Terus nama kolom barunya adalah produk dan channel. Bisa diklik OK.
Nah, dia akan kegabung jadi kayak gini. Udah sesuai ya sama contohnya. Kita lihat. Sepatu, titik koma, daring. Oke, kalau misalnya udah, sini diminta untuk manage relationship. Berarti kita udah selesai mentransform datanya. Teman-teman bisa ke home. Terus pilih yang close and apply. Nah, kita tunggu aja. Ini kita lagi nunggu load datanya sampai nanti semuanya berhasil, baru kita atur relationship-nya. Nah, kalau udah kecentang semua berarti udah berhasil. Nah, kita akan otomatis masuk ke bagian report view. Nih, report view. Sedangkan kalau untuk manage relationship, kita ke bagian yang model view. Jadi teman-teman bisa klik aja nih, yang kayak ada bagan-bagan ini. Sampai muncul tampilan kayak gini, bagian propertiesnya kita tutup aja. Terus kita lihat di sini. Kita mau membuat hubungan antara kota yang ada di harga per unit dengan kota yang ada di stok. Hubungannya many to many. Berarti kita bisa klik terus arahin kota yang ada di harga per unit ke kota yang ada di stok. Teman-teman bisa tahan nih, klik terus tahan dan arahkan ke kota yang ada di stok sampai muncul garis putus-putus. Kalau udah teman-teman lepas saja. Nah, di bagian cardinality-nya, teman-teman ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang many to many. Kalau udah diklik OK. Nah, dia nanti akan muncul garis kayak gini. Kalau kita arahin kursornya, dia akan menunjukkan hubungan antara mana sama yang mana. Di sini kota dan kota. Selanjutnya diminta untuk produk yang ada di stok dan produk yang ada di channel. Hubungannya juga sama, many to many. Berarti bagian produk, teman-teman bisa klik aja, terus tahan dan arahin ke produk yang ada di channel. Bisa dilepas. Cardinality-nya udah many to many, kita klik OK. Nah, dia akan muncul juga garisnya. Kita lihat, udah sesuai ya produk dan produk. Sini kota dan kota. Berarti kalau udah selesai, kita bisa balik ke bagian report view. Nah, di sini diminta halaman laporannya itu ukurannya 16:9 dan vertical middle. Berarti kita bisa ke bagian format, ke canvas setting. Nah, ini ada ukurannya, ada beberapa nih. Kita pilih yang 16:9. Vertical alignment-nya tadi diminta middle. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita masuk ke bagian visualisasi. Kita lihat dulu nih yang pertama. Untuk halaman pertama diberi namanya Cipta. Berarti di bagian bawah nih yang page 1, teman-teman bisa double klik aja untuk rename, terus kita ketik Cipta. Oke, terus diminta buat judul lembar 1, alignment-nya center, lucida, size-nya 40, warna font-nya teman-teman bisa copy aja, italic dan bold, diletakkan di tengah atas. Untuk buat judul, kita bisa pakai text box. Terus kita atur dulu nih, tadi font-nya lucida, ukurannya 40. Warnanya bisa klik yang tanda panah ke bawah, pilih more color. Di bagian hex-nya teman-teman bisa paste aja kode yang tadi ada di modul. Kalau udah, diklik yang lain, terus pilih bold, italic. Terus tadi diminta alignment-nya center. Langsung diketik aja lembar 1. Kita rapihin, kita kecilin, terus kita taruh di tengah atas, sesuai yang diminta. Oke. Kalau misalnya udah, kita langsung masuk ke bagian visualisasinya.
Yang pertama diminta area chart menunjukkan sum of persediaan akhir dan persediaan awal by kota. Area chart nih ada di sini. Yang baris kedua, kolom kedua namanya area chart. Terus ini bisa teman-teman bukain dulu aja nih bagian data-datanya supaya lebih mudah. Oke, kalau misalnya udah, kita masukkan kota ke bagian X-axis. Terus kita masukin persediaan akhir di Y-axis dan persediaan awal di Y juga. Jadi Y-nya ada 2. Ini di bagian stok ya teman-teman, persediaan awal dan persediaan akhirnya. Terus kotanya aku ngambil dari harga per unit. Kalau udah, kita rapin aja. Kita lihat lagi judulnya udah sesuai atau belum sama yang ada di modul. Udah sesuai ya. Terus di sini diminta warna judulnya adalah ini. Background visual adalah kuning muda, transparansinya 49. Berarti kita bisa ke bagian format. Pilih yang general. Title, kita buka nih. Jadi diminta warnanya adalah sesuai kode tadi, berarti kita copy aja. Oke. Nah, di bagian title-nya, di text color, teman-teman bisa buka dulu, terus more color, masukin kodenya di bagian hex ya teman-teman. Kalau udah, kita bisa tutup. Terus tadi diminta warna background-nya itu kuning muda. Teman-teman bisa buka nih yang bagian efek. Terus background color-nya di sini, kita pilih kuning muda, pilih yang paling atas saja. Transparansinya kita ketik 49. Oke. Nah, dia akan jadi kayak gini ya. Jadi judulnya ini kayak warna ungu. Terus bagian background-nya adalah warna kuning muda. Tidak selesai. Kita masuk ke visualisasi kedua, ada pie chart. Sum of laba by kota dan produk. Teman-teman bisa pilih pie chart nih. Yang di kolom ketiga kolom kelima baris ketiga. Terus kita masukin aja kota dan produk ke bagian legend. Ini kota dan produk yang udah kita jadiin satu ya teman-teman, bukan terpisah. Terus values-nya kita isikan laba. Oke, berarti sum of laba by kota dan produk. Sesuai ya. Terus diminta warna biru muda, background-nya transparansi 30%, pakai border dan shadow. Kita bisa ke bagian format, ke general, pilih yang efek, background-nya biru muda, kita pilih aja yang paling atas, transparansinya 30, border dan shadow-nya ini kan off, kalian bisa arahin ke yang on ya, diklik aja, dia akan on. Nah, bedanya kelihatan ya, bagian bawah ada bordernya, ada kotaknya, dan ada shadow-nya, sedangkan visualisasi pertama nggak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke tree maps yang menunjukkan sum of laba dan sum of penjualan by kota dan channel for sale. Sini kita buka tree maps yang ini, yang kotak-kotak ini. Terus bagian kategorinya kita masukin kota. Terus channel for sale yang ada di bagian channel nih yang atas. Channel for sale kita masukin ke detail. Value-nya kita isikan laba. Terus tooltips-nya kita masukin penjualan. Terus kita lihat dulu. Bisa kita rapihin aja. Sum of laba dan sum of penjualan by kota dan channel for sale. Oke, udah sesuai ya. Terus di sini dibilang menggunakan legend dan data values sebagai alat bantu keterangan dan menggunakan visual border. Bisa ke bagian format. Legend-nya tadi dibilang kita mau pakai, berarti di on-in aja. Bedanya nih, dia akan muncul ini. Terus di bagian data labels-nya juga kita on-in aja. Nah, ini untuk nunjukin data values-nya. Nih, ada angka-angkanya. Terus kita ke bagian general, yang effect-nya. Terus kita on-in yang visual border, karena tadi juga diminta border. Oke, kalau udah selesai, kita bisa klik
ke kanvas kosongnya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa masuk nih ke yang keempat, itu ada line and stack column chart yang menunjukkan count of product by laba, penjualan, unit terjual, dan kotak. Hint-nya udah dikasih tahu, terus diminta menggunakan border. Kita pilih aja nih yang ini, line and stack column chart. Terus di bagian X-nya kita bisa masukin laba, penjualan, dan unit terjual. Terus kita masukin di bagian Y-nya itu produk. Terus di scroll aja ke bawah, bagian small multiples-nya teman-teman bisa masukin kotak. Nah, udah sesuai ya teman-teman, count of product by laba, penjualan, unit terjual, dan kotak. Terus diminta border, bisa ke bagian format, ke general, effect, bordernya kalian klik on. Oke. Nah, berarti kayak gini ya. Ini untuk page 1 udah selesai. Kita bisa klik new page yang ada di bawah nih, tanda tambah. Terus kita lihat page 2 diberi nama promotion. Kita rename aja. Kita double klik. Terus kita tulis promotion. Terus tadi kita mau ubah dulu nih ukurannya. Bisa ke bagian format, ke canvas setting. Tadi ini ukurannya udah sesuai. Alignment-nya middle. Oke. Terus di sini diminta untuk buat judul juga. Alignment-nya right, font-nya Georgia, ukuran 40, underline, italic, bold. Warnanya bisa kita copy aja. Letakkan di pojok kanan atas. Kita klik dulu text box-nya. Terus tadi Georgia, ukuran 40. Warnanya teman-teman bisa klik aja nih. Yang panah ke bawah, kita ke more color, masukin kodenya. Kalau udah ada kodenya kayak gini, teman-teman pilih masukin kodenya aja ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kodenya, cuma dikasih tahu kayak 20 lighter. Teman-teman coba cari nih. Nih, dia ada namanya. Tema color 3, 60% lighter. Terus ada yang 40% gitu. Cuman kalau udah dikasih kode, teman-teman masukin aja kodenya kayak tadi. Terus kita bold, italic, underline. Terus kita pilih yang right. Terus kita ketik aja gambar 2. Terus diminta di kanan atas. Kayak gini. Oke, kalau udah selesai, kita masuk ke visual. Dibilang yang pertama mau menunjukkan card, yang menunjukkan count of kotak. Kita bisa pilih aja nih yang card, yang ada 1, 2, 3 ini. Diklik. Terus kita masukin kotak. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan first kota ya, teman-teman. Tapi tadi dimintanya count. Berarti bisa diklik dulu nih yang panah ke bawahnya. Terus kita ganti jadi count. Ini berarti udah sesuai ya, count of kotak. Terus harus diberi title, title-nya card, alignment-nya center, warna font-nya hitam, tapi background-nya biru. Terus di bold. Berarti teman-teman bisa ke bagian format, ke yang general. Nih, title-nya kan off. Teman-teman bisa klik on. Terus kita buka, teksnya kita masukin card. Terus diminta bold. Warna font-nya hitam, tapi background-nya dia minta biru. Terus alignment-nya center. Jadi dia akan ada judul di tengah atas kayak gini. Oke. Kalau misalnya udah, kita masuk ke yang kedua, line chart. Yang menunjukkan sum of laba dan sum of penjualan baik kota dan produk. Line chart yang ini, teman-teman bisa klik aja. Terus kita masukin kota dan produk di bagian X. Terus kita masukkan lagi laba di kolom Y. Dan penjualan di Y juga. Nah, jadi akan muncul tampilan kayak gini.
sum of laba, dan sum of penjualan by kota dan produk. Diminta untuk pakai border. Terus untuk line color-nya, yang untuk laba diminta merah, dan penjualan diminta coklat. Di sini kita lihat warnanya ini ungu dan biru. Berarti kita bisa ke bagian format. Di bagian visual, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nih, akan muncul yang lines ini, teman-teman bisa buka. Terus, apply setting to-nya, pilih dulu yang bagian laba. Sum of laba. Tadi diminta sum of laba warnanya merah. Teman-teman bisa scroll lagi ke bawah, color-nya kita ubah jadi warna merah. Kita ke more color aja, pilih warna merah. Karena kan nggak dikasih ketentuan harus apa ya kodenya. Jadi warnanya merah, ini akan berubah. Terus kita lakuin hal yang sama, ke apply setting tool lagi, kita ganti ke penjualan. Yang penjualan kita ganti ke warna coklat. Nah, jadi coklat dan merah sekarang. Terus diminta pakai border, kita ke bagian general, efek, bordernya kita on-in. Nah, oke, udah jadi kayak gini. Terus yang terakhir, kita dibuat untuk minta slicer, produk, filter ke sepatu, dan stylenya adalah tile. Berarti kita ke slicer nih, yang ada kayak tombol filternya. Terus kita masukin aja produk, sesuai yang dibilang. Terus tadi kan diminta tipenya itu yang tile, teman-teman bisa ke bagian format. Slicer settingnya, kita bisa ganti ke yang tile. Nah, cuman untuk yang ini tuh nggak di semua laptop atau komputer ada ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak ada nggak apa-apa, dibiarin aja. Cuman kalau yang ada, kita bisa ke slicer setting, terus ganti ke yang tile. Terus tadi diminta filter ke sepatu. Kita klik aja yang sepatu. Nah, visualisasi yang lainnya nanti akan berubah. Ini artinya visualisasinya saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Oke, ini yang ini. Kalau udah, kita bisa masuk ke page 3. Ke bagian page 3, kita tambahin dulu nih, new page. Terus kita ganti jadi corporation. Sesuai yang diminta. Terus di sini dibilang KPI menunjukkan average harga per unit by kota dan transparency trend axis-nya 100% dan menggunakan fitur divider. Jadi kita bisa pilih KPI dulu nih yang pertama, yang ada segitiga ke atas dan ke bawah. Terus kita masukin harga per unit. Harga per unit kita masukin ke value. Terus di bagian trendnya kita masukin yang kota. Kita bisa gedein aja. Nah, di sini kan masih sum ya. Kalau misalnya sum itu, dia udah otomatis. Kadang ada di beberapa yang nggak muncul di bagian judulnya. Jadi artinya kalau cuman ada harga per unit by kota, itu berarti udah benar. Sama kalau misalnya sum, jadi harga per unit by kota itu sama kayak sum of harga per unit by kota itu. Tapi kalau dimintanya kayak average, count, teman-teman harus ganti ya. Kayak gini. Kita ganti ke average, karena kan tadi dimintanya adalah average of harga per unit. Gitu ya teman-teman. Terus kita bisa ke bagian format. Trend axis-nya nih, di bagian visual, trend axis. Kita lihat transparansinya kita buat jadi 100%. Oke, kalau misalnya udah, teman-teman bisa ke bagian general, ke title. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah, ada yang dividernya ada. Kalau ada, teman-teman bisa klik on aja. Dia akan muncul garis di bawah judulnya. Cuman kalau misalnya nggak ada di laptop teman-teman, itu nggak apa-apa. Karena beda-beda di setiap laptopnya, teman-teman. Terus yang terakhir, kita mau buat waterfall chart yang menunjukkan sum of unit terjual by product dan day name. Kita klik dulu nih, waterfall chart.
Terus kita masukkan produk ke kategori. Terus day name, kita masukin ke breakdown. Terus Y-nya kita masukin unit terjual. Nah, akan muncul tampilannya kayak gini. Terus dia tidak diminta untuk diedit apa-apa. Berarti untuk page ketiga udah selesai ya teman-teman. Dan yang terakhir dibilang kalau udah selesai, kita diminta aktifkan tema solar. Caranya, teman-teman bisa ke bagian view. Oh, ini kita klik dulu nih ke kanvas kosongnya. Terus ke view. Teman-teman bisa buka dulu temanya. Nih, teman-teman bisa buka sampai muncul tampilan yang banyak kayak gini. Terus di sebelah yang abu-abu ini, ada yang solar. Nih, muncul kan namanya. Teman-teman bisa klik aja. Dia akan ubah warnanya. Jadi, ini sudah sesuai dengan tema yang kita pilih warnanya. Oke, sampai sini udah selesai pembahasan untuk praktikum 4. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, error, atau masih ada yang kurang paham, teman-teman bisa langsung tanyain aja ke aku di kelas nanti, atau bisa chat langsung ke aku ya teman-teman. Thank you.